Gue sih gak pernah bandel. Dibandelin gue. Aduh, dibandelin. Gue diusir suruh keluar rumah. Nah akhirnya gue sempet, hai cowok. Kalau hai itu cowok. Tolong dong. Tapi dia hai. Selamat datang di Potskuy. Masih bersama saya Boris Bokir. Sobat Kuy, saya senang sekali sore hari ini karena ketemu dengan sepupu jauh. Ya, dia memang kebetulan kita ada saudara-saudaranya dikit ya. Memang dulu teman sekampung. Ini dia Vino G. Bastian. Bang Vino, apa kabar? Sama. Suka pura-pura gitu nih kolektor Vespa nih. Bukan. Bahaya ini. Kak Caca, nih tolong dong. Abis dibombardir di grup soalnya dia. Makanya sekarang gue balas gue di sini. Sehat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah sehat. Bang Boris bagaimana Bang Boris? Kebetulan sehat aja terus Bang. Kita memang masih ada grup. Iya. Tadi bawa motor yang baru ya? Yang CC gede ya? Enggak gitu. Bukan enggak ada. Oh. Motor CC gede helmnya begitu, nggak mungkin dong. Mana? Oh iya. Helmnya helm kecil ya, gitu belum dikeluarin loh. aja. Iya. Yang seperti kita ketahui mungkin para sobat itu juga tahu, Vino Bastian ini lahir di Jakarta dengan darah Minang. Iya, Iya bokap gue Minang, ibu gue Manado. Bang Vino, kalau waktu kecil apa sih momen atau mungkin memori paling bahagia waktu kecil dulu tuh? Kalau ngapain gitu? Paling bahagia. Dulu kan tuh gue tinggalnya kan di Matraman. Matraman tuh kan kayak gang gitu kan. Iya. Gang gitu kan. Jadi gue paling seneng itu kalau pulang sekolah tuh udah disamperin sama temen gue. Tuh kita main ke pinggir kali. Nah, di belakang Matraman situ. Iya, di bawah pinggir kali. Gue nggak tahu kenapa pinggir kali itu, mungkin karena rumah gue tuh gang sempit. Jadi begitu masuk ke pinggir kali itu jadi sesuatu yang luas gitu. Oh. Jadi kita nongkrong di situ. Enak. Ntar kalau bandel-bandel dikit ada yang itu nyebur gitu. Itu malah harusnya waktu itu Gak kepikiran sih. Gak kepikiran sih. Cuman itu mengingatkan gue selain senengnya, tapi itu juga sebetulnya daerah yang red districtnya buat keluarga gue. Jadi maksudnya gak boleh main ke situ. Jadi makin dilarang. Bokap tuh gak boleh. Makin kepo. Nah anak kecil gitu kan. Iya. Mainnya ke situ. Bukan mau ngintipin orang yang boker di bilik-bilik itu, bukan ya. Tapi emang biasanya tuh di situ tuh tempat anak-anak yang lain tuh ngumpul. Iya, jadi ketemu sama semuanya di situ. Di situ gitu. main lah apa semua, dan buat gue itu hal yang menyenangkan. Karena begitu gue pindah dari Matraman itu, gue gak menemukan lagi hal yang seperti itu. Pindah ke Bekasi gue waktu itu. Ke Bekasi kan udah lebih komplek ya. Iya. Keseruannya beda lagi. Berarti SD tuh di Matraman dong? SD di Matraman. Di Salemba. Bukan deng. SD di Menteng di Proklamasi. SD Trisula tuh. Itu kan deket banget sama Matraman. SMP di Salemba 216. Oh, berarti masih tinggal di Matraman. Apa udah dari Bekasi tuh? SMP gue dari Bekasi. Jauh perjalanan ya? Jauh. Angkotnya juga berapa kali ganti gitu. SMA kebetulan komplek SMP gue itu ada SD, SMP, SMA. Oke. Jadi gue dari SMP-nya itu 216 pindah ke 68. Dulu ada namanya. Kapan mulai bandel seorang Vino Bastian? Gue sih gak pernah bandel. Dibandelin gue. Aduh, dibandelin. Teman-teman, para sobat Ki, berarti dibandelin. Di ini kata pasif ya. Berarti orang itu ya dibandelin tuh nerima jadi bandel gitu, bukan membandeli. Mauan. Apa ajakan-ajakan bandel apa dulu? SMA berarti nih. Bandel sih kayaknya SMP SMA ya. Banyak. Nah, jadi tuh 68 itu memang anak-anaknya tuh kayak kebetulan banyak banget yang suka seni. Jadi kayak jebolan band tuh di situ banyak banget. Kayak Anggun, Banggun, Vincent. Iya. Vincent situ gak? Desta tuh di situ. Jadi emang kayaknya lo kalau di situ, yang angkatan gue, kalau lo nggak punya band atau lo nggak bisa main alat musik tuh kayak kurang. Jadi mau nggak mau lo harus menguasai alat musik. Karena gitu. pada masa itu memang cita-cita anak SMP SMA tuh adalah kita ngeband. 90-an gitu. tuh kan kayak ngeband banget. Mungkin kalau di zaman gue hitsnya tuh adalah Green Day atau Blink. Jadi pada bikin band bawain. Kayak gitu Nirvana. Iya, Nirvana. Nah, jauh ya. Mulai... Oke. Blink, Green Day, Nirvana. Tapi kan satu angkatan, sebetulnya cuma beda aliran. Iya kan? Paling terakhir yang dibawain nama anak-anak band sekolah tuh paling Linkin Park. Iya, pada bisa nge-rap atau gimana gitu. Nah, kalau Vino dulu ada megang alat musik juga. Dulu gue main drum. Drum. Karena yang lain udah pada main gitar semua.
gue jadi gini, bukannya gue bisa drum, tapi alat musik apa yang teman-teman gue nggak bisa mainin. Jadi lu ada peluang untuk masuk. Ada peluang gue masuk, karena kalau misalnya dia bisa gitar, dia gitar juga, gue gitar juga, gue gak akan masuk ke band. Bener. Walaupun gitar dulu zamannya ada 2 kali ya, ada rhythm, ada gitar melodi. Ya. Kalau misalnya mau ke tempat latihan, ini gitar melodi, ini gitar ritmenya. Padahal sama aja. Sama aja. Masalah skill mungkin. Masalah skill aja dulu, melodi itu lebih suhu gitu. Iya. Dan drum tuh banyak yang kurang suka karena di belakang. Di belakang. Nah, pertanyaannya bandel-bandel. Nah, jadi bandel-bandelnya itu sering bolos itu karena ngeband. Dia keinget nih. Waktu ngeband ada keinget ada bandel. Iya, jadi bandelnya karena ngeband, karena gue bolos sekolah, dulu kan apalagi kalau udah mulai kelas 3, kelas 2 tuh kan udah mulai banyak lo harus ikut tambahan pelajaran ini, les ini karena udah mau Eptanas kan. Iya, persiapan udah MPTN dulu. Eptanas, evaluasi belajar tahap akhir nasional. Nah, di situ tuh maksudnya lo sekolah, pulang sekolah lo masih belajar juga. Biasanya tuh ada ditambahin porsi bimbel untuk persiapan. Nah, bimbel itu yang bikin mau pecah kepala kan. Itu gue sering bolos. Ngeband. Ketahuan. Pulang ke rumah. Ketahuannya dari apa? Jadi biasanya tuh kan gue nggak mau selalu bokap nyediain supir. Oke. Tapi gue gak pernah mau. Biasanya gue naik angkot teman-teman. Timbul pertanyaan nih, anak kok gak mau? Kok baik sekali. Suatu saat hari Sabtu dijemput lah. Gak ada gue di tempat bimbelnya. Gak ada. Bimbelnya itu dulu Nurul Fikri kalau gak salah. Sungguh di luar Nurul Fikri ya. Disebut Nurul gitu. Gak ada gue di situ. Kena sidak ya. Gue lagi ngeband di M Club. Dulu masih ada namanya M Club. M Club itu sewa studio gitu. Bukan, M Club itu klub yang kalau malam di Blok M, kalau malam itu tempat dugem, siang itu ngeband. Ngeband underground itu. Nah gue ngeband di situ. Sampai rumah, bokap gue cuma di depan rumah nggak marah, tapi udah ada koper di samping gue. Dilempar koper gue. Waduh, tereliminasi beneran, langsung dilempar koper gue. Out. Semarah itu. Gue juga gak nyangka. Padahal kan ya maksudnya bolos bimbel ya udahlah. Bener, bolos bimbel. Bukannya lagi ketahuan apa, misalnya tawuran terus melukai orang atau gimana. Nah, bokap gue tuh walaupun dia kayak penulis, tapi dia sebetulnya orangnya apa ya kita bilang, eksak banget sih. Kalau dulu eksak ya nyebutnya kayak. Dia tuh kalau laki-laki tuh harus sekolahnya tentang. Berarti lu teknik apa gitu. Kalau perempuan sosial atau apa. Nah, udah itu tuh cukup jadi salah satu ini gue lah. Yang waktu itu memperjuangkan banget main band itu kenapa? Karena memang udah earn money atau bisa menghasilkan uang? Bukan, bokap sebetulnya gue nggak pernah dilarang untuk ngeband. Bahkan yang beliin alat-alat band gue itu sebetulnya bokap gue sendiri. Juga. Cuman mungkin secara waktu ya gue nggak bisa ngatur waktu kali. Lebih fokus ke bandnya daripada ke pelajaran. Benar. Akhirnya gue diusir suruh keluar rumah. Nah akhirnya gue sempet tinggal di rumah gue yang Matraman itu. Beneran. Enggak, bukan maksudnya beneran untuk out gitu. Ya, bukan hanya bukan maksudnya dilempar marah-marah terus udah ya udah gitu. Ini gak ada drama sama sekali. Gak ada dikeren-kerenin enggak. Dan menurut gue itu gak ada keren-keren. Kalau kan dulu kan wah gue dulu ngeband diusir keren. Enggak, ini gak ada keren-kerennya sebenarnya. Bisa aja ada baju favorit yang gak kebawa, celana favorit yang tidak. Yang dilempar kopernya dulu. Abis itu gue ke atas ke kamar gue ngambilin baju gue. Proses itu tuh ada. Yang kayak masih percaya gak? Wah ini bener nih. Mungkin soalnya bokap gue gak tahu mana baju yang bagus kali. Iya lu kan waktu nyusun baju, wah bener nih, gak ada dibujuk-bujuknya nih gitu. Gue sempat merasa itu. Sempat merasa gue digertak nih. Iya, tapi sambil nyusun kan. Tapi ditungguin sama bokap gue di bawah. Udah. Nah, kan gue bingung kan mau kemana. Takut. Akhirnya udah. Lu kemana? Tetaplah nyokap. Akhirnya kan gue cerita tadi, nih ternyata ada callback ini. Gue sempat tinggal di Matraman kan. Iya. Nah Matraman tuh masih ada rumahnya. Jadi gue ke situ. Gue di situ. Iya 3 hari 2 hari dan kebetulan emang deket dari sekolah jadi aman lah. Udahlah 3 hari balik. Akhirnya gue udah balik, kamu balik gitu. Itu siapa yang nelfon balik? Enggak gue kata nyokap udahlah balik lah 3 hari balik lah. Enggak wah gue merasa udah balik, wah gue dibutuhin nih. Nolak dulu ya, enggak bisa gitu. Pulang gue berasa pasti bokap gue kan, wah kamu nih kemana ya. Pulang bokap gue lagi makan, masih lapar loh. Waduh, gitu. Masih takut kalimat pembuka. Masih takut lapar kamu gitu kan. Kalimat pembuka selamat datangnya begitu. Akhirnya udah balik. Kata nyokap, udahlah minta maaf lah daripada kamu gak bayar uang sekolah. Nah tapi dari situ gue belajar sih bahwa emang sebenarnya
pasti apa kemauan orang tua tuh pasti emang bener-bener yang ada terbaik. maksudnya. Ada maksudnya gitu Nah ya. dari situ gue mulai. Nah dari situ. Lah, udah mulai. Ya ampun, maaf ya para sobatku, ini gara-gara KFC. Double down kimchi nih. Nih rasa pedes-pedes Koreanya bikin saya lupa nih. Nah, para sobatku, burger zaman sekarang tuh atas bawahnya udah bukan roti-rotian lagi, tapi ayam crispy dong. Lihat nih. Nih KFC. Double down kimchi nih. Lihat tuh atas bawahnya nih. Dari ayam crispy KFC. Ditambah di tengahnya ada frikadel dan kimchi rasa Korea. Enak sekali. Lagian Minaya nggak bilang-bilang udah mulai dah. Nih, saya minum sekarang Jeju Summer Flood. Kita ucek-ucek. Uak-uak. Tenang rasanya langsung nih adem. Seger banget nih Jeju Summer Flood. Tadi gue nih beli KFC combo double down kimchi dengan isian satu Jeju Summer Flood dan juga satu KFC double down kimchi dengan harga cuman 51 ribuan saja. Para sobat gue, ayo buruan aja langsung dibeli KFC double down kimchi di aplikasi KFC ku atau kalian datangin store-store terdekat dengan kalian ya. Pas gue tawarin foto waktu itu. Nah dulu lagi tren baju-baju kargo, baju-baju gunung. Oke lah gue mau. Nah dari situ kebetulan dapat halaman majalahnya itu cukup banyak. Jadinya gue dapat tawaran lagi. Tapi majalah-majalah gue itu, yang foto-foto gue itu sama teman-teman El Pala dulu gue di dalam El Pencinta Alam dipajang dong di mading. Lah jadi bintang. Iya habis sama anak-anak pencinta alam habis gue. Tapi karena untung gue jadi anak pencinta alam udah senior, nggak ada yang berani junior gue. Iya junior yang teman-teman seangkatan dong, yang sisa-sisa tinggal berapa orang. Kalau gue udah di pelonco sih gue yang habis sebenarnya. Dicekin, jadi model ledom lah gitu. Ledom. Nah tapi pada saat itu band masih ada nggak? Band justru emang sebetulnya gue emang bubar atau enggak karena lu nya sibuk? Enggak. Gue tuh emang ngeband banget. Ngeband gitu kan ya, masih bawain lagu orang, terus lama-lama kita mulai bikin lagu sendiri. Dulu kan zamannya EP. EP bikin EP terus jual ke distro. Cuman berapa yang kayak 5 lagu, 3 lagu gitu jual ke distro. Alhamdulillah kita bikin produksi sendiri, manggung juga udah mulai dibayar dari situ. Patungan taruh ke distro dan ya nggak laku. Apa nama bandnya? Dulu namanya Leslie 28. Leslie 28. Leslie kayak nama-nama ini banget. Itu gak ada artinya sih. Jadi dulu kan masih band seleksian ya. Iya. Nama bandnya apa nih? Terus teman gue pakai baju namanya tulisan Leslie 28. Udah ini aja. Daripada kita nyari nama yang berat filosofi gitu. Filosofi udah ini aja. Ternyata malah keterima. Leslie 28. Iya. Dari tulisan baju distro. Bener. Sampai lo inget dulu film gue Realita Cinta Rock and Roll kan? Itu ada sedikit kisah gue di situ. Inisiatif sendiri masukin atau? Bukan, dulu kan kebetulan pas lagi baca skripnya, wah nih ceritanya harusnya menurut gue kayak gini nih karena gue ngalamin, jadi ada sedikit dirubah-rubah. Nah dulu ada satu scene tuh yang si personilnya tuh tiap mau ngeband nggak bisa karena mau les Prancis, les bahasa Prancis. Oh teman-teman itu cerita gue, emang temen gue basis gue tuh kayak gitu. Tiap mau ngeband cuma bisa sejam. Lu kenapa? Gue mau les Prancis. Aduh. Gimana kita mau maju gitu kan? Masih ada di situ anak-anak teman-teman band? Masih ada, main sampai sekarang. Bandnya tapi udah nggak ada. Tapi masih main ngeband bareng? Ya itu teman-teman gue mainnya dari awal itu terbentuk karena memang bukan anak band. Makanya kan kita di sekolah yang sama. Iya. Kita kalau mau dianggap kita harus punya band. Masuk ke dalam circle tongkrongan populer tuh kita harus ada band. Iya. Udah akhirnya punya band. Dulu bandnya diserem-seremin lah. Sound of apa ini apa. Mainnya mah masih
teng keserimpet. Jempol itu gitu Mas. Yang penting namanya serem dulu. Namanya serem. Ngeband aja terus. Itu siapa yang jadi bapak? Ngeband aja terus. Ya, om siapa yang agak-agak cadel kan? Iya, itu udah almarhum itu. Ngeband aja terus. Frans Tumbuhan. Frans Tumbuhan. Ternyata lu inget juga ya film itu ya? Ingat lah. Makanya kayak sekarang menginterview gini, hidup itu sebercanda itu rupanya. Dulu nonton di kosan ini orang yang pakai boxer. Bener. Dan ternyata di film itu diusir beneran. Beneran. Iya kayak gitulah. Sampai sekarang berarti nggak pernah ada istilah bubar ya, karena bandnya itu adalah hobi jadinya. Bandnya hobi, jadi sebetulnya lebih karena pertemanan terus band. Nah cuman bubarnya dulu ada teman sahabat kita juga, basis kita itu dia pindah ke Aussie. Oke. Nah karena basicnya itu pertemanan, lo bergabungnya itu karena pertemanan kedekatan, terus kan udah harus profesional kan, karena lo udah mulai dibayar tuh acara-acara itu udah mulai dibayar. Begitu masuk yang lain ya tetap bisa jalan, tapi soalnya kayak makanya gue berasa banget kalau orang gonta-ganti personil tuh agak sedikit. Lo memahami lah gitu. Gue gitu. paham gitu, walaupun band gue masih band acak adut gitu, tapi feel-nya emang kadang-kadang gak nyambung, gak enakan. Iya, karena ya dipaksakan karena ini baru-baru muncul gitu kan. Iya, kayak gitu. Cup. Kiki Lau Ucup nih, Vino G. Bastian punya band. Siapa tahu mau disuruh manggung di Pesta Pora. Ya mungkin bisa ganti-gantian siapa. Iya, gitu bukan kan. ganti nambah list big band aja. Iya betul. Vino Bastian bro, main drum bro. Desta udah basi. Udah kebanyakan. Tapi dulu waktu gue ngeband Desta tuh udah, misalnya gue ngeband nih, kan dulu ada flyer-flyernya kan. Iya. Gue ngeband masih di band audisi tuh. Oh Desta chapter 69 udah di atas. Udah jadi bintang tamu. Smashing Pumpkins dulu. Iya. Namanya udah gede, tulisannya kotaknya udah gede ya, di flyer tuh udah gede. Nah, tapi gue nggak mau kalah. Misalnya bandnya udah gede nih. Kan temen gue ada yang jago desain. Gue bikin flyer gue sendiri. Bikin versi sendiri. Jadi nama gue Leslie Twenty itu gue naikin ke atas. Terus gue cetak banyak, gue tempel tuh di sekolah-sekolah. Seolah-olah seakan-akan Leslie Twenty, wah chapter 69 selevel dulu. Selevel dulu. Padahal begitu manggung, gue yang masih, misalnya di lapangan kan dulu kan suka di lapangan Kuningan tuh. Begitu pas Brojo Sumantri. Iya, kan terus yang di situ kan kalau pensi-pensi kan. Begitu manggung, rapet bro masih. Rumputnya pas bagian gue belum ada orang soalnya. Desta mainnya udah yang di atas, udah jam malam sore-sore lah, sore udah mulai crowdnya. Gue masih rapet rumput. Ya ampun, masih belum ada yang datang. Terik matahari ngeband aja, heboh sendiri gitu. Aduh, ngerasain lagi ngemsi acara seperti itu saya. Iya kan? Apa kabar? Gak ada orangnya. Masih bergema suara gitu. Apa kabar? Karena gak ada orang. Iya. Gitu. Terus kalau kegiatan yang diikutin selain ngeband apa aja tuh? Pencinta alam itu. Pencinta alam ya? SMA kan? Pencinta alam. Sebetulnya pencinta alam itu bukan karena gue emang bener-bener anaknya alam banget sih. Terus kenapa masuk ke ekstrakurikuler itu gara-gara apa? Itu kan ekstrakurikuler resmi. Resmi. Jadi kalau misalnya kita cabut kemana-mana itu dilegalin oleh sekolah. Jadi misalnya tiba-tiba hari Sabtu Minggu ini ada kegiatan apa? Ada kegiatan mau naik ke gunung. Sebelum naik ke gunung pasti ada persiapannya. Ya latihan atau apa. Itu kadang-kadang ngambil jam sekolah. Gue seneng banget. Itu boleh. Boleh legal. Dihalalkan. Bener. Dan kita tuh punya posko. LPA itu punya posko. Salah satunya yang punya posko. Kalau madol ke situ. Jadi pernah ada. Kita tuh malas banget tuh upacara bendera. Okay. Jangan dicontoh. Jangan dicontoh ya, jadi contoh. Kita madol tuh apa ya istilahnya? Cabut. Kita bolos sekolah mabal apa ya gitu deh ya, pokoknya. Gitulah. Kita bolos ke ke posko kita itu. Ya. Posko kita. Dekat sama sekolah apa jauh? Di dalam sekolah. Di dalam sekolah. Dapat ruangan lah. Oke. Kayak sekretariat. Iya. Pencinta alam. Sekre-sekrenya gitu Ini lah. juga bangke banget. Kita kayaknya gurunya udah tahu nih. Kok tiap Senin agak berkurang gitu. Dicek lah ke sekolah gitu kan, ke sekretariat itu. Wah, namanya Pak Sihar. Aduh, Batak lagi. Iya betul. Pak Sihar. Sihar dari namanya Batak nih kayaknya. Pak Sihar. Andalan kita adalah ngumpet di lemari. Jadi begitu kita dibuka, trak. Berapa orang tuh? Lemari kan zaman dulu kan gede ya. Iya. Itu bisa masuk satu bilik itu dua orang, jadi 4 orang gitu kan. Pasti buka, trak, kosong. Berapa kali? Kosong. Itu udah andalan kita masuk ke lemari. Pas gua ngumpet di situ, kosong. Cek dikunciin dari dalam, dari luar. Lemari. Itu lemari itu digotong keluar. Ya ampun. Ditaruh di lapangan.
Karena udah tahu yang itu. ngangkut siapa? Gue nggak tahu yang ada teman-teman gue juga. Oh. Kayaknya. Pas mau di momen itu lu sendiri doang apa ada sama yang lain? Berempat lah. Oh, berempat. Diangkut itu ke lapangan itu karena udah ketahuan dia pasti ngumpet di lemari. Di presentnya apa tuh waktu dibawa ke? Jadi begitu masuk dak. Oh iya. Oh kosong ya, iya. Kamu kunci lemarinya angkat bawa ke lapangan. Bawa ke lapangan gue di situ. Teman-teman seangkatan lu kalau denger ini pasti iya pernah. Dan sekolah gue kan bentuknya letter U gitu kan. Oke. Jadi ditaruh di lapangan itu kenapa? Karena begitu bel sekolah itu semua orang tuh akan ngerubungin gitu kayak konser Tribun 1, Tribun 2, Tribun. Iya. Wah. Itu tuh sampai beres upacara masih di situ. Setelah upacara dong. Setelah upacara. Jadi sengaja ditaruh di situ kan lumayan jam istirahat keberapa. Emang sengaja ditungguin buat bel itu. Emang buat dipertontonkan ya? Gue tuh sebenarnya kalau bandel tuh nggak bandel sih. Cuman gue selalu apes. Kayak misalnya ada apa namanya? Itu nggak waktu momen itu akhirnya bel istirahat pertama pada masih di dalam dong? Masih di dalam dan dibuka pada saat itu. Jadi ketahuan ininya mana gitu. Kan tapi dijemur ya. Iya, tapi kan dalam lemari. Sesek kan. Dialog apa yang sementara itu terjadi dalam lemari? Kalian tahu nggak ini ada di mana atau apa? Pertama kali omong kita keluar digampar atau disambut pakai gesper. Karena itu andalan. Iya. Itu hafalan lah kala-kala itu ya. Karena dulu kalau misalnya madol atau waktu kita dijajarin, gurunya tinggal gini doang. Iya, betul kayak sekali. Gitu. Obrolannya pasti itu. Karena kalau misalnya udah kebal sih. Tapi nyangka gak kalau kalian ternyata ada di tengah lapangan dan akan dibuka ketika jam istirahat pertama? Sebetulnya kalau yang teman-teman gue lain tuh udah gak kebal. Gue tuh agak sedikit tensin. Karena gue tuh sebetulnya nggak terlalu yang bandel-bandel banget. Gue tuh termasuk kalau misalnya satu kelas tuh termasuk kelas unggulan-unggulan terus gitu. Kayak misalnya kan dalam berapa kelas unggulannya ada A, B, C. Nah gue tuh selalu jadi masuk. Jadi Vino ini adalah turut terlibat aja. Nggak pernah jadi otak pelaku. Nggak pernah otak pelaku. Tapi begitu ketahuan ada anak kelas A1 yang ikutan, gambarannya lebih keras. Gambarannya lebih keras. Lebih kenapa gua ada di sini? Iya itu dan itu jadi bahan ceng-cengan guru-guru yang Mas, kamu dari kelas ini ya malu-maluin kamu pindah ke situ. Nah, kadang-kadang kayak gitu. Kalau waktu kegiatan pencinta alamnya pernah beneran ikut kan? Oh, ikut. Pernah ada kejadian-kejadian yang di luar Nurul Fikri nggak? Sebetulnya kita seneng-seneng aja sih dan kan kita kebetulan karena Elpala itu deket sama UI jadi dilatihnya tuh sama Mapala kan. Mapala UI. Dan emang menurut gue itu salah satu senior atau pencinta alam yang cukup yang lebih serius banget dan belajar track recordnya benar. Gitu. Jadi gue ada ilmu itu juga sih dan akhirnya si Elpala ini cukup dihormati juga di pencinta alam SMA. Nah kalau kita naik gunung ya kita benar-benar naik gunung, kita benar-benar menghormati dan gak mau bawa jelek nama sekolah nama alma mater tuh kita gak mau bawa itu. Tapi namanya anak-anak muda masa sih taat akan peraturan? Ada dong sesekali nyeleneh sompral ya sebetulnya ada sih. Tapi kalau misalnya justru kita kalau di luarnya itu nggak pernah bandel, maksudnya nggak pernah, kita tetap pencinta alam gitu kan. Tapi kalau kayak di sekolahnya yang merasa paling itu pasti ada sih. Gitu. Pasti ada ya. Dan apalagi kan dulu kan anti gondrong kan sekolah kan. Iya. Nah biasanya di skin ditaruh di sini diumpetin, guru tinggal truk. Nah itu gue juga pernah tuh dibawa ke lapangan. Gara-gara? Gondrong. Jadi truk. Nah ada temen gue namanya Iwaf Rinaldi itu. Si Rinal. Itu gue diikat. Jadi rambut gue saking panjangnya sama temen gue diikat berdua. Ditaruh di lapangan. Udah bisa diikat? Udah bisa diikat. Panjang banget dong berarti itu mah. Rambut gue diikat sama rambut dia diikat. Ditaruh di lapangan. Padahal kategori waktu itu ya disebut rambut panjang apabila di samping ini udah kena ke kuping. Iya. Kerah belakang sekolah sudah agak-agak kena ke bisa diikat berarti panjang banget. Ya, misalnya segini diikat jadi dua gini kan juga sebetulnya nggak panjang-panjang banget tapi udah. Waktu itu model rambut belah tengah. Belah tengah. Semua korban David Beckham ya. Itu model andalan gitu. Model andalan. Coba lihat majalah pada tahun-tahun itu semua belah tengah. Ya lihat aja modelnya Andre Taulani kala itu gitu-gitu kan ya dan di bawah-bawahnya belah tengah semua gitu. MacGyver. Ya, MacGyver. Ya dulu kan apa ya? NSYNC ataupun grup-grup
boyband kan belah tengah semua andalannya. Dulu kan model-model Indonesia kan Mas Anjas Mara, Gunawan tuh belah tengah. Belah tengah. Kayak gitu. Idola gue Rian Hidayat. Lah masih ada kan sekarang kan Rian Hidayat? Udah almarhum. Rian Hidayat. Udah almarhum. Yang kalau yang badannya keker banget yang main. Tunggu nih. Yang main apa? Komik bukan yang main sering film-film laga-laga gitu. Oh ini Primus kali. Bukan, Primus saya tahu. Iko Uwais. Ya itu lagi. Film laganya bukan laga di bioskop, laga-laga yang di Beri Prima. Wah, bukan. Kalau Vino Bastian sekarang main film apa? Oh, iya. Masuknya bagus banget nih. Daripada orang lain ya kan kita gak tahu kalau Vino Bastian ini main film apa sekarang. Ini kecil, gampang cuan. Atasnya tulisannya apa? Duit bukan segalanya. Uang bukan duit. Oh ya uang. Iya ganteng-ganteng sulit baca. Tapi dia. Bukannya dicoret. Jadi uang adalah segalanya. Uang adalah segalanya. Judul filmnya Gampang Cuan. Gue bikin film tentang duit. Gampang cuan. Kalau dari ini berarti tentang nyari duit. Nyari cuan. Sama kayak lu sekarang lagi cari cuan gitu kan. Ya sama seperti Anda syuting film juga cari cuan. Betul. Gampang cuan. Kalau biar diceritain garis besarnya filmnya tentang apa Gampang Cuan ini? Setelah Gampang Cuan tuh orang yang benar-benar apa ya? Jadi gini loh. Film ini tuh berangkat dari fenomena yang ada kayak sekarang nih. Kan setelah pandemi, finansial kita kan tergoncang gitu kan. Pastilah. Terus masa sih? Kamu pandemi banyak beli sepeda. Pak. Kamu banyak beli sepeda BMX. Nih aku kadang-kadang suka fakta dengan yang dia ini enggak sama. Itu kan hobi. Oh iya, oke. Oke, biar gak stres ya. Jadi hobi harus tersalurkan. Biar masuk ke materinya. Iya. Ya kan? Iya. Aku lupa deh kan. Ya pokoknya itu baru BMX belum Vespa ya. Iya. Oke, terus belum mobil. Oke, gimana Mas? Ya pokoknya berangkat dari orang-orang yang sebetulnya beres pandemi, financial problem sementara dia perantauan nih. Lo perantauan gak sih sebetulnya? Ya bisa dibilang. Lo kan orang Batak ya. Tapi kan merantaunya dari Bandung ke Jakarta sih. Kita kan emang ngecit. Nah ini sebetulnya kayak ada sedikit kayak lo nih. Lo kan dari Bandung ke Jakarta, ini dari Sukabumi ke Jakarta. Mau membuktikan bahwa dia tuh bisa sukses di Jakarta. Oke. Kalau orang bilang sekarang sandwich generation. Generation yang dia mau membuktikan punya ambisi untuk sukses, tapi di sisi lain dia tertekan bahwa keluarganya itu juga membutuhkan biaya untuk dia topang. Karena bapaknya udah nggak ada. Nah, posisi-posisi inilah sebetulnya yang banyak banget di masyarakat kita sekarang. Nah, ini kita mau mau coba ceritain di sini. Banyak banget sekarang orang yang menghalalkan segala cara untuk dapat uang cepet, cuan cepet gitu. Kadang-kadang FOMO kan, misalnya kayak, gue lagi pengen ini gitu, tapi keuangan lo nggak mencukupi sebenarnya. Akhirnya pakai jasa keuangan yang sebenarnya lo nggak mampu untuk bayar, akhirnya terlibat utang. Nah hal kayak gini tuh pengen kita angkat. Sekaligus kita mau kasih sedikit-sedikit tentang literasi keuangan. Ada selipan-selipan tentang literasi keuangan. Bener. Itu. Sekarang gini, lo paham banget gak tentang literasi keuangan? Gue jujur enggak. Tentu tidak dong. Iya kan? Misalnya kayak misalnya investasi kita nih, paling ya lo cuma tabungan. Taunya ya beli emas gitu kan. Atau enggak kalau ini yang dikit tanah gitu kan. Iya. Tapi sekarang tuh anak-anak SMA sekarang lo udah trading saham. Kalau ditanya, lo kenapa main saham? Cuannya cepet om. Cuannya cepet bro gitu. Nah fenomena cerita tadi yang pertama bener tuh, cuannya cepet om ya. Karena ditanya anak sekolah kan. Iya. Yang bro berusaha memperbaiki kan biar nggak terlihat terlalu jauh kan. Gue koreksi ya. Gue koreksi. Jadi yang dipakai yang kedua aja. Yang dipakai yang kedua aja. Iya, om tuh. Yang dipakai tag yang kedua aja ya. Salah gue. Ya intinya gitulah. Berperan sebagai namanya Sultan. Namanya Sultan. Nah ini juga lucu juga kan sekarang. Banyak teman-teman kita jadi sultan kan? Ya. Nah ini sebenarnya kayak bukan nyindir, bukan. Tapi emang miris gitu loh. Namanya sultan, berharap jadi sultan beneran, tapi ya udah kehidupannya ternyata nggak sesultan itu. Berarti di sini sultan ini apa kerjaannya sudah tetapkah atau ada berbagai jenis? Berbagai lubang tutup lubang. Tapi ketika dia ngomong sama keluarganya,
Lo harus terlihat sebagai sultan beneran di Jakarta. Oh, di Sukabumi terlihat udah mapan nih merantau ke Jakarta. Iya, dia kerja apa namanya? Kalau misalnya video call sama keluarganya kampung, background diganti. Oh. Jadi properti apa gitu. Iya. One day adeknya pengen banget kayak abangnya. Datanglah ke Jakarta. Dan ternyata gitu. Ternyata baru ketahuan. Lohe. Cuak. Ya ampun gitu. Kalau ada ini enggak? Maksudnya kan kita tahu lah Vino Bastian udah banyak memerankan film ataupun karakter di sebuah film ya. Tapi kalau di Gampang Cuan ini ada nggak lo experience tertentu menjadi apa kan tadi kerjanya serabutan atau serabutan ya? gitu jadi kan. Baru tipu sana tipu sini. Iya terus karakternya jadi pas memerankan ada ya pekerjaan seperti ini atau ada nggak? Ya pertama itu ada sebetulnya tapi apa namanya yang pengen gue kenapa gue ngambil film ini kan gue beberapa film kebelakangan ini kan gue nggak serius-serius semua kan. Ya. Nah gue pengen kayak lo gitu punya film komedi sukses box office ya kan. Gue pengen gitu akhirnya tapi kan gue gak bisa komedi kan. Dan komedi itu menurut gue susah banget. Dapatlah Gampang Cuan. Gak bisa. Jelas-jelas kemarin penontonnya 10 juta gak bisa. Apaan 10 juta? Bukan gue itu. Lu 6 sama 4. Oh digabungin. Iya digabung ya kan. Yang pertama 6.000, yang kedua 4.000, 4 juta. Oh digabung 4 juta tuh orang loh. 4 juta orang. Mau ikutan ya nanti ya? Hah? Pak Dendro. Jangan bikin gosip aneh-aneh. Gak berani gue. Ya sebetulnya itu sih. Nah dari situ gue jadi belajar tuh. Pertama karena gue pengen main komedi. Iya. Terus pas gue ternyata gue terbuka kembali tuh kayak literasi keuangan tuh ternyata banyak. Investasi tuh emas. Kan gue masih konvensional banget cuma nabung gitu. Muterin duit tuh gak berani. Ternyata gitu. ada istilah dalam namanya, setahun tuh kemakan inflasi. Bener. Gitu. Nah, kok lo tahu? Gue baru tahu setelah gue syuting film ini. Saya tadi dikasih tahu sama itu tuh mas-mas yang mau nawarin asuransi tadi tuh. Iya. Bener. Ternyata kalau uang diendepin aja tuh gak akan aman gitu. Gak akan aman. Bener, kemakan inflasi gitu. Kemakan inflasi setidak-tidaknya 7-8% lah gitu. Bener. Itu bener banget. Nah, itu serius ya. Itu bener banget. Nah dari situlah mungkin si saudara gue Rahabi Mandra yang kebetulan juga penulis skenario yang itu. Rahabi Mandra. Penulis saya di Guru-Guru Gokil. Nah, iya kan Rahabi. Bukan yang diisi dulu anak sekolahan. Bukan dong. Beda Mandra dong. Iya. Bercanda terus nih. Tapi lucu banget Rahabi Mandra ini ternyata gitu. Dia bisa gitu kan. Udah akhirnya dia dari pengalaman dia waktu pandemi juga dia tulislah ini. Oh gitu. Nah kalau setelah mengerjakan proyek film ini sebenar-benarnya sebelum dapat proyek ini seorang Vino Bastian ini gimana mengajarkan soal uang ke keluarga gitu, ke anak atau mungkin ke Kak Caca atau membahas mengenai uang ini kan hal yang harus benar-benar dipikirin gitu. Sih. Karena walaupun kita sebagai kepala rumah tangga kita juga laki-laki yang butuh hobi. Ketawa kameramennya ketawa. Berarti dia merasa nih harus nonton Gampang Cuan. Di sini aja berani dia ngomong begitu. Di rumah lain lagi kayaknya. Laki-laki kepala keluarga butuh hobi. Dilanjutkan Mas. Daripada kita menyimpang ke yang hobi-hobi nggak jelas. Hobi-hobi nggak jelas itu kan lebih baik kita beli yang tadi itu. Iya. Aduh. Ngumpetinnya gampang. Karena kecil. Yang ini baru ya motornya. Lu tadi datang. Enggak ada kesana, Enggak ada kesana. Kita lagi bahas gimana seorang Vino Bastian mengajarkan tentang uang ke keluarga. Jadi kalau pertama yang gue dapet tuh gue proteksi dulu. Proteksi keuangan, proteksi kayak misalnya asuransi kesehatan. Karena kan kerja di film itu kan lo nggak dapet gaji bulanan. Nggak ada fixed income. Lo kaya ketika lo gajian. Nah, jadi lo mendingan capek kerja dibanding capek nggak kerja gitu kan, lebih pusing. Akhirnya ya keuangan itu pos-pos yang utama, anak sekolah, proteksi, asuransi itu gue masukin dulu. Kalau ada sisanya, kalau misalnya lebihnya banyak gue tabung. Tapi gue juga tetap nyisain duit buat gue sendiri. Buat self reward. Iya, karena maksud gue gini, kalau misalnya kayak kan kebetulan Caca kan Marsha kan juga di film juga. Nah, gue nggak mau otak-atik itu deh. Uang dia karena gue sadar gitu, nggak semuanya dari penghasilan gue bisa semuanya setiap gaji tuh gue kasih ke dia. Karena ya pengeluarannya pasti banyak. Jadi buat pendapatan dia ya dia simpen. Tapi gue juga pengen ada yang gue pegang gitu loh. Pertama kalau misalnya gue mau beli hobi gue. Karena pusing tuh kalau misalnya kita ngambil hobi dari uang yang tadi itu kan wah langsung dari pos-pos itu tuh balance-nya langsung goyang banget. Goyang bener banget, goyang banget.
Akhirnya gue gue sisihin walaupun kadang-kadang kalap gitu kan. Iya dong. Sisihin masih kurang. Iya. Teman-teman semua, kadang-kadang grup WhatsApp itu kadang-kadang nggak penting, nggak perlu, karena lebih banyak racunnya, lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya. Tapi itu emang di setiap hobi itu ada aja emang mulut-mulut racun ada tuh. Aja. Kita udah merasa misalnya sepeda kita udah bagus, ada yang nyentil. Bro tambahin ini kali gitu. Masa Vino Bastian pakai sepedanya begini, gitu. pedalnya gitu. Nah, lu kayak gitu lu beli langsung aja nih yang kayak gini. Gue bilang setan ya orang. Tapi malam kepikiran. Tapi dilihat-lihat, ya bagus juga sih kalau nempel di sepeda gue nih. Bagus gitu. juga. Sampai olahraga yang menurut gue harusnya nggak ada racunnya. Bener. Lari. Ternyata racunnya. Lo pikir baju-baju lari itu murah? Nah, itu dia. Lo pikir baju-baju lari itu murah? Sepatu ya kaos kaki terus ada lagi apalah perintilan-perintilan. Dan jangan lupa lo lari sekarang ada coachnya. Nah, dulu mah lari di komplek. Sekarang lari ada coachnya. Iya, bayar coachnya. Atlet ini coachnya. Gak murah kan kita menghargai dia sebagai bener. atlet senior gitu kan. Itu oke lah kalau coachnya oke lah penting. Yang merasa kayaknya sebenarnya nggak penting-penting banget tapi ternyata mahal dan membutuhkan. Dibutuhkan. Ada satu lagi. Apa itu? Fotografer. Sialan. Dulu kan kita sepedahan lari di masing-masing daerah jalan ibu kota. Kita difoto-fotoin, mana ya fotonya? Pas mau ngambil bayar. Bener, bayar it's okay gak masalah. Cuman sampai meng-hire fotografer, duit juga gitu. Iya memang, wah ada ternyata ini ya gitu. Tapi masalahnya fotografer itu wajar lah kita bayar karena fotonya bagus-bagus. Bagus fotonya. Demi ada cuannya kan. Iya, ada cuannya. Sekarang gini, lo olahraga tapi lo gak posting, kesannya lo hidup lo gak sehat banget ya gak sih? Ada tekanan pergaulan seperti itu. Sehat itu diukur dari seberapa banyak lo posting di sosmed. Di sosmed olahraga. Rajin lari, tahu-tahu masuk rumah. Ih, padahal dia rajin lari loh. Rajin olahraga loh, tapi gak nyangka ya namanya juga hidup ya bro kan. Tapi keseringan posting olahraga, body yang bagus itu bahaya juga. Kenapa? Begitu kita gendut nih cowok-cowok, Kak Vino udah gak gendutan gitu. Bahaya. Ada di set Jangan sering-sering foto yang badannya lagi bagus lah. Iya, kita ini demanding orang tuh pas ketemu aslinya loh. Kayak begini. Terus dapat film gitu suruh gemukin badan. Sementara setelah selesai film kita nggak berhasil nurunin berat badan lagi. Ternyata gemuk dia gitu. Gak berhasil nurunin. Bahaya kan. Iya. Kalau masih ingat kalau Vino masih ingat gak honor pertama kali film tuh berapa dan untuk apa? Kalau honor film gue lupa, tapi kalau honor foto 150.000 tuh. Foto ingat 150.000. 300.000. Film 6 juta kali ya? 6 juta. Itu udah supporting atau main cast atau Sporting. Oh. Pokoknya antara nggak lebih dari 50 juta pokoknya. Itu udah film kedua ya kalau nggak salah ya. Segitu gitu. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah berarti bener dong. Kalau nggak salah bener pasti. Buat cuma apa? kan biar gue ngomongnya biar nggak ini. Biar nggak terkesan bagaimana gitu. Itu buat apa duit-duitnya? Masih ingat? Itu gede banget waktu itu. Iya, kala itu gede banget. Buat beli simbal kalau nggak salah. Gak mungkin nabung ya? Gak mungkin nabung sih. Bener. Ini mirip kayak saya emang bener kita emang saudaraan berarti. Tapi kan dulu kita saldo nol itu udah biasa. Iya. Setiap hari saldo nol nggak apa-apa. Besok kita masih ada inian duit belum keluar gitu. Iya. Sekarang saldo nol, waduh. Panik ya? Panik. Langsung asam lambung naik, overthinking, gak bisa tidur gitu. Masalahnya saldo nol, pegangan kita. Tabungan memang ada. Mau ngambil itu gak berani kan? Gak berani. Takutnya jadi ketagihan. Bocor halus jadi banyak gitu. Nah kalau di film Gampang Cuan ini Sultan sendiri aja kah atau dia? Sultan ini cerita tentang kakak beradik. Sultan sebagai anak sulung. Terus ada Anya Geraldine. Tanpa Landung kan? Tanpa Landung. Itu internal ya, mohon maaf ya. Jokes internal. Itu manajer saya, Sulung Landung. Ada Anya Geraldine sebagai anak tengah. Oke, anak tengah. Berarti jadi Sultan dia 3 bersaudara. 3, oke. Oh, baru iya. Nah, ada anak paling kecil lah. Ya, bungsu. Sebenarnya si bungsu siapa? Stereotip Alzi Markers. Oke, berarti Vino, Anya sama Alzi Markers. Nah, ibunya Meriam Bellina. Iya sih kemarin datang ke sini cerita juga tentang ada film Gampang Cuan ini. Nah,
keluarga inilah sebetulnya yang berjuang untuk mendapatkan cuan itu. Oke. Jadi kita bertiga nih, si adik kakak ini nih nipu mulu deh, nipu ibunya mulu di Sukabumi, katanya kita udah sukses gitu. Karena si ketika kita ke Jakarta kita dapat warisan yaitu utang 300 juta. Kalau utang ini gak dibayar, si ibu akan harus keluar dari rumah karena rumahnya kan jadi jaminan. Nah, cerita itulah yang menjadi keseruan di film ini. Nah, tapi kalau dalam in real life sendiri, Vino kakak beradik juga nggak? Beradik. Ada yang relate nggak dengan si film Gampang Cuan itu? Gampang Cuan itu. Gampang. Kalau relate, aduh mudah-mudahan jangan kayak gini. Jangan. Nggak, tentang hubungan kakak beradiknya. Oh iya, gue sama kakak gue yang di atas gue itu kan bedanya cuma dikit tuh. Love hate relationship-nya kayak gitu. Jadi misalnya kalau kita ketemu dulu waktu masih SMA, berantemnya gitu. Sampai lempar-lemparan tong sampah. Tapi kalau misalnya jauh, kangen. Karena yang paling nyambung ya cuman dia paling dekat. Nah gitu. Gue sama Anya di situ kayak gitu. Anya jadi adik gue gitu. Anya jadi adik lu. Iya, cuman ya kalau masalah keuangannya kan kadang-kadang kita gini loh, dalam keluarga ngomongin uang itu kan sensitif ya. Betul. Sensitif loh, apalagi takutnya sensitif adalah takut ada yang tersinggung. Bener, gitu. Apalagi kalau udah masing-masing udah punya keluarga, itu kan sensitif banget gitu. Kayak misalnya untuk minjem duit atau apa. Nah, disinilah kita mau kayak buka celah itu. Gimana sih komunikasi dalam keluarga tentang keuangan, biar nggak saling menyakiti, nggak salah ini. Tapi pun begitu terselesaikan nih masalah keuangan. Walaupun nggak pernah selesai ya soal masalah keuangan. Ya apalagi kan ada abang atau kakak, ini dong minjem uang, kan minjem tuh artinya udah ngasih. Bener. Ya kan lu nggak enak juga kan lo kalau misalnya ini gitu. Untuk menagih itu sebagai adik. Duh kemarin dia bilang minjem tapi masa iya sih ditagih gitu. Iya. Berarti ini film sangat relate sekali ya dengan warga-warga Indonesia ya. Relate banget, dan kebetulan dari screening beberapa yang kemarin kita lakuin. Sebetulnya kata-kata relate itu bukan dari kita sih. Kita gak kepedean seperti itu. Tapi begitu teman-teman yang nonton, wah ini ternyata relate banget nih. Relate antara masalah keuangannya, atau relate-nya karena menjadi orang, apa kalau yang datang ke ibu kota? Perantauan. Atau relate karena ini anak pertama gue banget, anak kedua gue banget, anak ketiga gue banget. Oke, berarti secara film juga secara cerita sangat mudah dicerna oleh semua kalangan. Iya. Terus di film itu juga ada yang menjadi, wah ini gue nih. Ada hero-nya masing-masing. Bener. Ini gue nih, ini gue nih kayak gue mau terwakilkan gitu. Dan ada literasi keuangannya itu. Yang ya gue gak kepikiran nih gue duit gue dipakai untuk main saham atau enggak duit gue untuk nabung ini gitu. Itu sih jadi film ini jadi ya bisa dibilang jadi warna baru lah di bioskop gitu. Iya, warna baru di bioskop genre film ini ya. Waduh, seru sekali sepertinya ini. Kemarin udah pada premier. Yes. Aku juga diundang, cuman tidak bisa. Ya, sibuk lah nyari cuan. Iya, sibuk nyari cuan. Nah, kalau ini kan film juga kan Kak Vino tentang keluarga. Iya, betul. Nah, kalau menurut Vino Bastian sendiri, arti tentang keluarga buat lu nih seperti segimana ya? Aduh, ini penutup, by the way, ini penutup. Nggak akan dilanjutin lagi tiba-tiba ntar ada Kak Caca sama Izzy datang sini. Nggak ada tiba-tiba Izzy gitu, nggak ada. Iya, sebetulnya keluarga ini kan yang ngebentuk kita kan, Riz. Maksudnya keluarga ini kita mau jadi seperti apa, masyarakat paling kecil adalah keluarga. Yang ngebentuk kita nanti di luar adalah keluarga. Kalau fondasinya aja nggak kuat, ya gimana kita mau menjadi orang yang apa namanya yang baiklah di luar. Tapi keluarga ini juga bukan selalu keluarga yang utuh pun menjadi orang yang baik, enggak. Tapi gimana caranya komunikasi dalam keluarga, hubungan antara anak sama orang tua, kakak sama adik, ini penting banget gitu. Nah di film Gampang Cuan ini kita mau coba mengangkat isu itu lewat duit. Nah gimana caranya lo berjuang, gini, lo mau membahagiakan keluarga lo, kan gak cuma lewat doa doang. Harus ada sesuatunya. Yang konkretnya. Yang konkretnya, uang. Memang uang bukan segalanya, tapi segalanya tuh butuh uang. Betul. Gitu. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Lo membahagiakan orang tua lo apa namanya keluarga lo jamin keamanannya, kesehatannya, pakai asuransi, pakai uang. Mau membelikan obat buat orang tua, misalnya dia butuh obat, pakai uang. Nah, gimana caranya ya? Lo harus kerja keras. Lo nggak bisa tuh yang selalu ngandelin, pokoknya gue mau yang gampang cuan mulu gitu. Faktanya yang selalu gampang cuan adalah gampang boncos ya kan. Bener. Inilah yang dilakukan si Sultan di film Gampang Cuan. Di film Gampang Cuan ini. Boleh dong promo dong, mulai kapan filmnya akan tayang di bioskop? Iya, pokoknya buat teman-teman semua jangan lupa saksikan film Gampang Cuan mulai tanggal 16 November 2023. Lo harus ajak keluarga lo, adik kakak lo semuanya, dan kayaknya beberapa temen yang gue baca komennya abis nonton film ini dia langsung pengen telepon orang tuanya. Kenapa gue nggak tahu, minta duit kah, apa minta maaf kah, kita nggak pernah tahu.
Ya tuh para sobat kuy, 16 November 16 film November. Gampang Cuan sudah bisa kalian tonton di seluruh bioskop kesayangan kalian di Yes. tanah air tercinta ini. Gitu. Dan kalian juga jangan lupa untuk selalu menonton Pots Kuy bersama saya Boris Bogir di Kuy Entertainment setiap hari Senin jam 6 sore. Kalian juga bisa komen untuk selanjutnya next bintang tamunya siapa gitu ya. Oke. Gitu, siapa tahu Marsha Timothy ya kalau boleh. Oke, kalau begitu. Boleh, tapi lu jangan buka rahasia gue juga. Enggak dong, masa saya sejahat itu? Tenang, semua yang di grup-grup WhatsApp aman. Oke. Aman. Sampai jumpa di film kita berikutnya. Wes, Amin. amin ada proyek. Pak Mino, terima kasih. Semoga Thank film you. Gampang Cuannya box office banyak yang nonton, banyak yang Amin. suka di sosial media juga, Thank you uangnya juga, jalan. Coach Kuy. Thank you Ya. juga, thank you juga. Oke, kalau begitu para sobat Kuy, dadah. Salam cuan.